kewajiban pertama bagi Allah adalah ada. Maka mustahil bagi Allah itu apa? Tidak ada. Mustahil bagi Allah itu fana, hancur lebur. Mustahil bagi Allah itu diciptakan. Mustahil bagi Allah itu bisu, tuli, tidak mengetahui, lemah. Kemudian ada kawan dia dalam menciptakan alam semesta ini. Makanya dia disebut wahdaniyah, harus tunggal. Tidak mungkin Allah itu ada kawannya dalam menciptakan alam semesta ini. Kalau ada kawan Allah dalam menciptakan alam semesta ini, maka tak jadi bumi. Yang satu mintanya warna hijau, yang satu mintanya warna putih, warna dan lain sebagainya. Akhirnya tidak jadi ciptaan. Kenapa? Berdebat dua Tuhan. Nah itulah yang harus diketahui orang awam. Yang harus diketahui orang awam adalah ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, ada yang jais atau mungkin atau boleh saja bagi Allah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam mendeteksi, dalam memahami Tuhan, itu tadi berarti ada orang awam, ada tidak awam. Misalnya kayak saya juga nggak boleh lagi memahami itu. Saya harus lebih dalam lagi memahami tentang ketuhanan, karena saya orang terpelajar. Nah, di sini makanya hukumnya fardhu kifayah. Selama sudah ada orang yang mendalami, sudah putuslah kewajiban orang awam. Sudah putuslah kewajiban orang awam. Nah, bagi saya kalau hanya mendalami sekilas saja dari sifat 20 itu berdosa. Asim itu berarti bermaksiat. Berarti saya bermaksiat. Kenapa? Saya punya kemampuan, saya punya waktu, dan saya punya sarana untuk mendalami tentang Tuhan, tapi tidak mendalami tentang Tuhan berarti saya asim, orang yang bermaksiat. Untuk itu, bagi saya mendalami tentang akidah itu namanya sunnah fardhu ain, bagi orang awam menjadi fardhu kifayah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendeteksi atau dalam memahami esensi ketuhanan ini akan berbeda nanti dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah yang pertama itu, kalau Mu'tazilah katanya mendeteksi Tuhan itu harus akal dulu. Mendeteksi segala sesuatu baik, buruk, hukum itu menggunakan akal. Itu Mu'tazilah. Jadi kalau benar nih, kalau baik menurut akal, baiklah itu menurut syariat. Kalau buruk dibilang akal, buruklah itu menurut syariat. Itu menurut Mu'tazilah. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-hasanu wal qubuhu syar'an. Jadi baik dan buruk itu ditentukan oleh syariat. Kalau syariat mengatakan ini baik, baiklah itu. Berarti akal sudah mengkonfirmasi itu juga baik. Kalau syariat mengatakan itu buruk, berarti akal juga mengkonfirmasi itu buruk. Jadi ada perbedaan di situ. Perbedaannya, kalau Ahlus Sunnah mengatakan baik dan buruk ditentukan syariat, Mu'tazilah mengatakan baik dan buruk ditentukan oleh akal. Di tengah-tengah datang yang menengahi, Maturidiyah. Maturidiyah ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam dalam akidah di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua, Abul Hasan al-Ash'ari dengan Abul Mansur al-Maturidi. Abul Hasan al-Ash'ari disingkat menjadi Asy'ariyah, Abul Mansur al-Maturidi disingkat dengan Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah ini negara-negara Arab bermazhab Asy'ariyah. Bahkan kalau di Asia Tenggara dia Asy'ariyah, mengikuti mazhabnya Abul Hasan al-Ash'ari dalam akidah. Tapi kalau dianya Uzbekistan, Uni Soviet lah, pecahan Uni Soviet, Uzbekistan, Turkmenistan, dulu Naisabur, kemudian Irak zaman dulu itu mengikuti mazhab Abul Mansur al-Maturidiyah. Jadi Ahlus Sunnah mengatakan untuk mengenal kebaikan dan keburukan syariat Tuhan dan lain sebagainya itu syariat. Jadi kalau syariat mengatakan Allah satu, ya berarti harus satu. Informasinya dari syariat, itu Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah informasinya dari akal. Maturidi datang menengah. Apa katanya? Ada sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh akal.
Hal-hal yang tidak bisa dideteksi oleh akal dibantu oleh syariat, sehingga syariat dengan akal berjalan beriringan. Berjalan beriringan, tidak tumpang tindih, tidak saling sikut. Jadi ada ranah yang akal tidak mampu sehingga syariat datang untuk membantunya. Itulah kata Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi Abul Mansur Al-Maturidi ini justru lebih kuat logikanya ketimbang Abul Hasan Al-Asy'ari dalam berakidah. Abul Hasan Al-Asy'ari hidup di Irak. Pada saat itu Abul Hasan Al-Asy'ari hegemoni pada saat itu dipengaruhi oleh murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama hadis. Jadi kalau kita mungkin di sini karena lingkungan kita salafi, walaupun kita moderat, ada salafi-salafian lah kita. Karena lingkungannya salafi. Itulah yang terjadi kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah di mazhab kita. Makanya kita ini sudah banyak berbeda dengan Abul Hasan Al-Asy'ari karena muncul nanti ulama-ulama setelahnya. Ada nanti Al-Baqilani, ada muncul Al-Ghazali, muncul nanti Fakhrur Razi dan lain sebagainya yang dia lebih logis dan mengedepankan ketajaman berpikir. Salah satunya imam besar kita sekarang ini, corak akidah kita lebih dekat kepada Imam Ghazali. Kita lebih dekat kepada Imam Ghazali. Sementara Abul Mansur Al-Maturidi hidup di tengah-tengah peradaban yang besar pada saat itu, sehingga dominasi logika dia lebih tajam. Dia jauh dari hegemoni ulama-ulama hadis atau lingkaran Ahmad bin Hanbal hadisiyun. Sehingga makanya kita lihat antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah yang bisa menengahinya adalah Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau kita kaji-kaji akidah kita, lebih banyak kita berbeda dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari dalam ayat-ayat mutasyabihat menyikapi ayat-ayat mutasyabihat yang seperti yadullah fawqa aydihim, wajhullah, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Metodenya tafwid. Metodenya itu tafwid. Tafwid itu diimani ayatnya, diserahkan maknanya kepada Allah. Sementara Asy'ariyah saat ini metodenya ta'wil, awilhu aw fawwidhu wa tanzih. Jadi menggunakan metode ta'wil. Jadi apa? Tangan artinya apa? Qudrah. Berarti kalau tangan artinya kekuasaan. Wajah artinya apa? Singgasana. Gitu. Kemudian apalagi? Allah turun. Wajah rabbuka, atau Allah turun. Ada pernah di ayat Al-Quran Allah ada di pohon kurma. Allah berbicara, itu ada takwil-takwilnya. Ditakwil. Ulama Asy'ariyah belakangan menggunakan metode takwil, sementara Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak menggunakan metode takwil, tapi menggunakan metode tafwid. Jadi berkembang terus. Ahlussunnah ini pemikirannya terus berkembang, akidahnya terus berkembang, tidak monoton. Jadi sejak abad ketiga sampai sekarang masih relevan ya, karena terus berkembang dan muncul tokoh-tokoh baru. Jadi kalau saat ini Said Qudah dari Yordania itu dibilang Fakhrur Razinya saat ini. Jadi terus berkembang. Dia adalah pakar akidah Ahlussunnah wal Jamaah saat ini. Said Qudah. Kalau di Mesir ada Syekh Musyab, ada Syekh Jamal Faruq dan lain sebagainya. Sangat banyak muncul tokoh-tokoh ini. Belum lagi nanti perdebatan antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushd, Tahafutul Falasifah, kata Imam Ghazali menulis buku Kesesatan Para Filosof, dibantah sama Ibnu Rushd. Tahafut, kesesatan orang yang mengatakan bahwa falasifah, filosof itu sesat. Bantah-bantahan. Jadi menarik sebenarnya kajian-kajian tentang pemikiran ini, terkhusus pembahasan kita pada malam hari ini. Nah,
menjelaskan kewajiban bagi seorang mukallaf itu adalah mengetahui bahwa ada bagi Allah itu yang wajib, ada bagi Allah itu yang mustahil, ada bagi Allah itu yang jaiz, yang boleh-boleh saja. Yang wajib apa? Mala yatasawwar fil aqli adamu. Itulah definisi. Itu yang harus diketahui seorang mukallaf. Apa? Tidak terlintas di otak kita itu ketiadaannya. Itulah yang wajib namanya. Terlintas gak di otak kita bahwa Allah itu tidak ada? Tidak mungkin. Maka Allah itu ada, wajib diimani. Berarti itu salah satu yang wajib bagi Allah apa? Wajib ada. Nah ini yang belakangan kontroversi pernyataan Syekh Aqil Siraj tentang Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, kata dia maha ada, dia yang ada sebelum ada itu ada, dan lain sebagainya. Kontroversi lain. Nah, ini pembahasan tentang ini, bahwa kalimat ayat wujud ada itu tidak ada di dalam Al-Quran. Imam Asy'ari lah, Abu Hasan Al-Asy'ari lah yang memformulasikannya bahwa yang wajib bagi Allah itu adalah wujud atau ada. Di dalam Al-Quran memang nggak ada. Mana ada wujud kata Allah di dalam Al-Quran? Nggak ada. Aku ada, nggak ada. Kalimat wujud tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi wujud atau yang wajib bagi Allah itu definisinya apa? Yang wajib itu mala yatasawwar fil aqli adamu. Logika tidak mungkin memikirkan bahwa dia tidak ada. Tidak mungkin logika memikirkan bahwa Allah itu tidak ada. Berarti Allah itu wajib ada. Kemudian mustahil. Kalau mustahil kebalikannya. Mala yatasawwar fil aqli wujudu. Akal tidak mungkin mengkonfirmasi keberadaannya. Itu yang harus kita ketahui tentang Allah. Tidak mungkin akal mengkonfirmasi keberadaannya. Contoh, mungkin nggak akal mengkonfirmasi keberadaan syarikullah? Syarikullah itu berarti apa? Mitra Tuhan. Mungkin tidak logika kita mengkonfirmasi ada mitra Tuhan? Tuhan ada kawannya dalam menciptakan alam semesta. Tidak mungkin. Maka Allah punya kawan atau punya musuh itu tidak mungkin ada. Maka mustahil Allah itu ada dua atau ada 3, 4, 5 dan 6. Mustahil bagi Allah itu tidak berdiri dengan sendirinya. Berarti tidak mungkin Allah itu membutuhkan yang lain. Jadi ketika dia mau misalnya menciptakan alam semesta, minta bantuan yang lain, itu tidak mungkin. Akal tidak mengkonfirmasi, maka mustahil bagi Allah itu tidak berdiri sendiri dan memiliki sekutu ataupun mitra. Kemudian yang jaiz, di sini katanya jaiz. Jaiz apa katanya? Ma sahha fil aqli wujuduhu taratan wa adamu ukhra. Jadi kalau bagi Allah sifat jaiz itu apa? Akal mengkonfirmasinya boleh dia ada dalam satu waktu, boleh juga dia tidak ada dalam satu waktu.